Nah, kalau bergerakan di dalam sholat itu, pertama, jangan terlalu, ya biasalah. Oh, gatel kan, ini kan harus hilang. Oh, malah, apa? Ah, ngelepas kacamata harus sembahyang deh. Saya, delok mbak ana. Lah, kayak gini lah. Det, sujud. Jadi aku harap sholat buat ditoplok. Pada saat melepaskan kacamata, pikiran dan hati kan ke kacamata, bukan kepada Tuhan. Pasti itu, tidak bisa tidak. Sebelah yang ngelirik. Nah, berarti yang nanggung dosa itu yang melepas kacamata. Iya. Sudah dikasih tahu, HP dimatikan sudah. Jadi suudon itu dosa. Tetapi bersikap membuat orang lain suudon juga dosa. Loh. Jadi misalnya moto, ya kan? Terus sebelah delok malah merhatikan. Terus ning atine, loh kok begitu? Nah, itu kan suudon. Tetapi maksud saya itu orang suudon itu dosa, tapi yang bersikap membuat orang lain suudon juga dosa. Nah, kalau memang watuk enggak apa-apa, lek sengaja ada niat lain, lain lagi. Iya, kalau dengar itu. Jadi kalau memang dia harus watuk karena memang terdorong dari dalam, enggak masalah. Kalau dia membatukkan diri untuk mengganggu yang lain itu. Man? Ah. Iya. Sing penting itu, nah itu. Itulah sebagian ulama itu mengatakan makruh hukumnya membuat kaligrafi masjid. Kaligrafi masjid itu membuat orang yang sholat karo boco. Sebagian yang mengatakan seperti itu. Ya apa saja. Makanya orang berzikir setelah sholat, itu Rasulullah zikirnya kan jahar, keras. Tetapi ketika ada orang yang makmum masbuk, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sholat meneng kan yang kurang kan. Nah zikirnya sir, untuk mengamankan dia supaya tidak terganggu. Ya doa yang mana? Tidak boleh mengganggu orang sholat itu. Nah itu yang di pengimaman itu diambil baik, tidak anu lagi. Ya. Kan dari pintu dua ini. Hah? Oh iya, HP matikan. Silakan malaikat Israel, jangan saya kan. Nah, diambil wae yang di dalam. Pokoknya yang mengganggu mata mandang itu dihilangkan. Sudah ada di luar kan? Aduh. Oke. Jadi prinsipnya Pak, pada prinsipnya ya pokoknya itu sama. Ulama sedunia tidak ada yang beda.
mulai dari ujung barat, ujung timur sama, bahwa tarawih itu adalah sholat sunat, dan sunat dilakukan secara berjamaah dan di masjid. Itu sak dunia podo. Tetapi rinciannya, ono sing 8, ono sing 20, ono sing itu furu'iyah nama cabang, enggak masalah. Tapi prinsipnya sama. Ya. Lah sholat tarawih 4 ya apa-apa, silakan aja. Lah sampean sakit 4 rakaat selesai, witir siji jadilah 5. Lah wong sholat tarawih itu kan 2 rakaat minimal. Nah kalau orang berebut yang dikit supaya enggak kesel, lain kali kita bikin tarawih 4 rakaat aja. Oh, kan lebih cepat lagi. Itu anunya ya. Jadi perbedaan itu ada memang Rasulullah, ya karena ditugaskan oleh Tuhan kan Rasulullah. Tugas Rasulullah yang paling prinsip, masyarakat itu harus lebih cerdas setelah diutusnya Muhammad. Jadi Muhammad tidak semua teks itu jelas. Kalau teks itu semua jelas, orang tidak pikir, podo kabeh. Maka ada banyak yang tidak jelas itu tidak terperinci, tidak. Maka lahirlah pemikir-pemikir, lahirlah ilmu-ilmu, ilmu qawaid fikih, ilmu usul fikih, lahir ilmu nahwu, lahir ilmu. Nah, lahir ilmu-ilmu itu kan karena itu. Sampai ini baca enggak tulisan Arab dan harakati? Enggak iso kan? Apalagi enggak ada titiknya. Waktu itu kan enggak ada titiknya. Mending ana titik iki. Nah, kalau orang Arab bisa tulisan ini. Nah, pada saat itu lahirlah seorang ahli bahasa, ahli pertama kali ngerti. Iki kalau begini itu bak tak sak podoai. Nah, dikasih tanda bak titik 1, tak 2, sak 3. Jim di bawah, hok di atas, hak tidak ada. Itu kan gawenan, bukan gawenan Rasulullah itu. Gawenannya zaman sahabat Ali itu. Lalu lahirlah ilmu nahwu ya. Ilmu gramatika bahasa Arab. Itu ya begitu. Tidak dikenal zaman Nabi. Kalau tidak dikenal zaman Nabi kemudian Anda mengatakan bid'ah, wah itu sampai luar biasa. Bukan pinter ya goblok. Nah. Apalagi harokat. Saya ingin ini like guruku zaman di pondok. Anak-anak, kalian kalau ingin, ini bahasa Jawa tapi waktu itu. Kalian kalau ingin mengetahui orang itu mengerti agama atau tidak, suruh baca yang tidak ada harokatnya. Ala iso, rodok ngerti wong ini. Yang kedua, sampean boco ayat Al-Quran, dia kongkon nulis. Lah iso, ngerti kowe. Lah ndak iso, berarti ndak ngerti. Ndak ngerti banget lah. Ndak punya alat dia. Hanya itu tandanya, bedanya mek ngono wae. Walaupun pinter pidato, nulis sampean baca Quran, nulis so, sampean baca ya misalnya kan. Dalikal kutabila rebawi kita nulis. Nah, berarti ngerti kuwi. Lah enggak ya kurang. Ya. Sudah itu ya. Jadi apa namanya? Oh iya. Saya SD masih ikut Pak belajar dulu. Hono Coroko Doto Sawolo, Mogo Bodongo, Podo Joyonyo. Ya. Nah, tidak ada huruf konsonan. Huruf mati tidak enak Hono Coroko itu. Kalau bikin konsonan, huruf mati dipangku. Nah, wong Jawa itu punya ungkapan, wong kilek dipangku, mati. Mati kan? Makan, N kan mati, konsonan. Nah, no, hono kan, no. Nah, itu lek, no itu kepingin mati, dipangku ning kalimat yang lain. Wong kilek dipangku mati, wong kilek diapii, nurut. Nah, itu anunya Dono Coroko masih ingat ya.
Ya itu aja ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.